Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sipren, jumpa lagi dengan podcast inspirasi dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Pada kesempatan ini, kita kedatangan guest star yang sangat luar biasa tentunya, yang sudah sangat dikenal oleh kalangan penyuluh. Beliau merupakan salah satu penyuluh yang ada di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, yang merupakan seorang penyuluh ahli utama. Luar biasa karena perjalanan karir beliau sudah sangat dikenal tentunya, dan sudah tidak asing lagi kalau sahabat-sahabat akan melihat beliau. Saya perkenalkan narasumber kita di hari ini, saya sebut dengan hormat Pak Sat Hutomo Pribadi. Halo Pak Sat, apa kabar hari ini Pak Sat? Alhamdulillah sehat. Luar Bagaimana biasa ya dengan Pak Pak. Angel nih? Oh, sehat, puji Oke, Tuhan Pak sehat. syukur. Bagaimana Ya, Pak, di bulan puasa ini kira-kira Bapak, melakukan aktivitas apa saja Pak tentunya? ya sebagai orang Muslim, ya tentu di bulan puasa ini sangat penting ya. Kita menjalankan ibadah Iya. puasa sebulan penuh dan untuk sebagai evaluasi diri kita sendiri. Oh gitu, 10 iya. bulan yang lalu itu atau 11 bulan yang lalu itu apa yang kita kerjakan. Iya, Dan merefleksi ya Pak ya? di bulan inilah kita akan melihat dan mengintrospeksi diri, apa Mmm, yang harus kita perbaiki oke. dalam bulan ini. Itu intinya Iya, sih, Mbak Angel. tinggal beberapa hari lagi ya Pak, akan menjelang Idul Ya, Fitri memang. ya. Betul. Iya, tentunya banyak persiapan, tentunya, menemani istri pergi belanja tentunya ya, Pak, ya. Iya, itu merupakan satu kewajiban oleh suami Iya, untuk ya, menemani istri, anak-anak jalan-jalan tentunya untuk persiapan menjelang cucu. hari cucu ya, Pak, iya, Hari Raya Idul Fitri. Oke, Pak Ya, Sat, ya, luar biasa ya, Pak, bahwa hadir hari ini akan membawakan materi baik. Eee, tentang perakitan materi penyuluhan standar instrumen pertanian. Ya, Bagaimana Pak, kira-kira, apa dasar Bapak untuk menyampaikan materi ini Pak? ya ini ya, semenjak kita menjadi eh, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, banyak teman-teman penyuluh, baik yang ada di lingkup BSIP itu sendiri maupun dari luar BSIP, itu banyak yang belum paham, mengerti apa, yang akan nantinya dilakukan oleh penyuluh, ya Oke. kan. Kalau, BSIP itu tahulah apa itu, tapi apa yang akan kita kerjakan, sebagai seorang penyuluh untuk dalam, materi penyuluhan itu, Mbak Angel. Oke Itu Pak, ya. kira-kira. Mhm. Bagaimana cara menjawabnya ini Pak, untuk kira-kira ada penyuluh pertanian, ada penyuluhan pertanian? Ya memang saya awali dengan, penyuluh ya. Iya. Penyuluh pertanian itu tentu kita sebagai seorang penyuluh sudah tahu ya. Itu terutama penyuluh ASN ya atau PNS itu adalah, diberi tugas atau tanggung jawab, wewenang, secara penuh untuk, melakukan atau menyampaikan, memberikan informasi kepada, pengguna informasi, terutama ini dalam hal, eee, pelaku usaha dan pelaku utama di bidang pertanian, itu. Itu mengenai penyuluh pertanian ya. Yap. Eee, Apalagi istilah-istilah lainnya Pak, yang ada di Eee, materi penyuluhan ini, Pak, atau di penyuluhan umumnya? ya, eee, kita sebagai penyuluh tentu kita memberikan pesan ya Mmm, kepada pengguna, ya iya, kan, apa arti itu, penyuluhan pertanian. iya, Nah, kalau secara, yang ada sekarang ini penyuluhan pertanian itu adalah proses belajar mengajar ya, mhm, bagi pelaku utama atau serta pelaku usaha, agar mereka mau dan mampu untuk, menolong mengorganisasikan diri, kemudian tahu dalam mengakses informasi pasar, kemudian teknologinya dan permodalannya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, petani mmm. dan keluarga itu sendiri. Selain itu apalagi yang harus
diketahui, Pak? Ya, itu arti penyuluh tadi sudah ya. Iya, Kemudian penyuluhan itu apa sih? oke. Dan kita ke dalam itu menyangkut kita harus tahu daripada tugas dan fungsi daripada Balai Besar Penerapan itu Iya, sendiri, benar gitu benar, kan? Pak. Hmm. Kalau tugas daripada Balai Besar Penerapan itu adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Jadi kita melaksanakan eh, penerapan standar instrumen pertanian. Sedangkan fungsinya itu banyak sekali, Angel ya, Iya, banyak sekali. Itu kita ambil sajalah salah satunya adalah sebagai pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian mmm, regional multinasional. Jadi kita menyusun model penerapan dan juga materi penyuluhannya. oke, Pak. Itu fungsinya. Tapi banyak lagi fungsi lain itu yang mungkin di lain saat lah kita akan jelaskan itu. Tapi salah satunya sehubungan dengan judul tersebut adalah bagaimana kita menyusun model penerapan dan materi penyuluhan itu sendiri. Oke, berarti tugas dan fungsi dari BSIP penerapan itu sinkron ya, Pak, ya, dengan, eee, penyuluhan, Ya, karena itu merupakan tupoksinya ya, Pak, ya, seperti itu ya, Pak? betul, betul. Oke. Ya, Selain itu, Pak, apa saja yang harus diketahui oleh para penyuluh yang ada di BSIP? eh, nah tadi kan sudah balai besar itu adalah tupoksinya Iya, ya. Sekarang tupoksi kita juga harus tahu tupoksi daripada balai penerapan ya. mmm, Jadi BSIP provinsi. Nah itu oh juga iya, ya itu juga sama ya hampir sama itu tugasnya BPSIP itu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Jadi kita spesifik ya kan melaksanakan penerapan dan juga diseminasinya secara spesifik itu untuk yang balai penerapan. Nah, kemudian kalau fungsinya juga banyak, banyak ya. iya, Fungsinya itu antara lain adalah sebagai sebagai pelaksana penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. oke, Jadi lebih lebih iya. lebih mengarah ke spesifik lokasi itu. Kira-kira itu, Mbak Anja. Ini Pak, kalau BPSIP itu kan ada di bawah BBPSIP ya Ya, Pak. Jadi 33 provinsi. provinsi ya Betul. yang dikoordinasikan gitu ya Pak ya, fungsi Ya, koordinasinya ya Pak ya, betul. yang dipakai di sini ya? Betul, Oh betul. gitu ya Pak, Jadi oke. semua itu karena penyuluh ada di BPSIP dan BB penerapan itu Yap, jadi sesuai lah tupoksi iya yang ada sesuai di ya sana Pak ya, dan kita bisa bergerak di bidang itu. oke. Gitu. Kalau keterkaitannya dengan, perakitan materi Ya, penyuluhan itu seperti apa Pak? eh, seperti yang kita ketahui juga, terutama para penyuluh sudah secara otomatis kaitannya dengan materi penyuluhan ya. Ya, Jadi kita juga harus tahu mengenai apa memahami betul materi dan standarisasi. oke. Ya, intinya itu. Berarti berbicara standar terlebih dahulu ya, Pak, ya? Kalau pengertian standar itu, Pak, seperti apa, Pak, kalau di bidang penyuluhan? Ya, secara ini standar itu kan kita ketahui bahwa adalah suatu dokumen ya Oke yang berisi spesifikasi teknis. Ya, jadi standar itu yang berisi spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, ya, dibakukan, kemudian disusun berdasarkan konsensus. Nah, arti konsensus ini adalah kesepakatan. oke. Oleh siapa? Oleh semua pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk dipergunakan secara umum. Ya. Secara berulang-ulang agar memperoleh tingkat keterlibatan yang optimal. Jadi ini Angel ya. Jadi standar itu adalah suatu dokumen yang berisi spesifik Mhm, teknis ya, ya. Kemudian disepakati dan diakui oleh yang berwenang ataupun pemangku kepentingan itu nanti ditetapkan oleh lembaga standar.
Nah, itu. Kalau kaitannya dengan standar nasional Indonesia, kan kalau berbicara mengenai standar berarti kita harus, Betul. berpatokan kepada standar nasional Indonesia ya, Pak, ya? Ya, secara umum tadi standar sudah ya, 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 tapi sekarang kita, di berbicara SNI ya, Pak? SNI ini Ya, adalah Standar Nasional Indonesia. Berarti mhm, ini, eee, di berlakunya adalah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang mengeluarkan atau siapa yang menetapkan adalah Badan Standar Nasional. Itu yang mengeluarkan daripada SNI dan BSN ya, berlaku Pak? Ya, SNI ya, ya, berlaku oke. di, wilayah, Republik Indonesia. Oke. Kalau, terkaitannya dengan materi, Ya. pengertiannya di mana, Pak, itu? Ya ini ya, dalam penyuluhan itu ada istilah yang tidak bisa dipisahkan, ya. Itu ada materi, Ya, pasti harus ada media, dan juga harus ada metode oke, penyuluhannya. Itu iya. tidak bisa dipisahkan. Materi, media, metode, ya kan? Dan itu, di situ saling berkaitan, ada hubungannya. Berarti 3 kan, Pak, ya? Mhm, Materi, media, sama metode. Kalau pengertian dari masing-masing ini, dari oke, materinya apa, ya. eee, medianya apa, terus metodenya apa, kira-kira itu seperti apa, Pak? Ya, kalau materi penyuluhan atau materi itu sendiri ada suatu pesan ya, atau Ya, informasi yang akan disampaikan atau disuruhkan kepada, eee, pengguna atau dalam hal ini adalah petani, ya kan. Eee, ya tentu ini, secara teknis itu dapat dipertanggungjawabkan, ya mhm, kan, dan secara ekonomis menguntungkan dan juga sesuai dengan, kebutuhan daripada petani itu sendiri. Itu arti materinya. Jadi suatu pesan yang disampaikan oleh penyuluh, ya, itu. Sedangkan media, iya, kalau media, media itu adalah, segala bentuk benda ya yang berisi pesan, ya tadi, materi itu pesan ya, tapi yang, media ini adalah yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu, eee, kegiatan penyuluhan, ya antara lain itu juga bisa juga dikatakan sebagai alat bantu penyuluhan. Misalnya yang dapat dilihat, diraba, dirasa, dan dicium. Nah, itu maksudnya adalah untuk memperlancar komunikasi. Ya, oke, jadi tadi materi sudah, mhm, medianya ada suatu bentuk benda, ya kan, yang isinya adalah pesan, ya kan. Dan kan metode, eh, metodenya ada bagaimana materi yang ada di dalam media itu caranya untuk disampaikan. Nah, itu metodenya, metodenya, Pak, ya iya, kan? Jadi secara singkat tuh materi itu adalah pesannya, ya kan? Kemudian menggunakan medianya itu iya, benda, ya kan? Itu kemudian disampaikan pada petani itu caranya gimana? oke. Itu metode. Ya, Oke, Pak, berarti kalau untuk merakit materi penyuluhan tersebut, eee, kita harus mengisinya dengan apa, Pak? ya, ya tentu sama seperti yang kita lakukan selama ini ya. Menjal ya, penjual itu udah jago lah untuk materi, menyusun materi, kemudian menggunakan media atau metode Ya, itu. Yang selama ini yang apa kita lakukan dalam materi itu, kita isinya adalah mengenai budidaya, oke, ya kan. Itu budidaya itu di berbagai, sumber sumber bacaan dari manapun, ya ya, kan. Malah kadang-kadang mata kuliah yang kita dulu terima itu sebagai bahan iya, bisa materi jadi materi itu materi kan. ya, Pak, ya? Tapi karena ini adalah kita, insan penyuluh yang ada di, BSIP, tentu kita berbicara dengan, standar. Oke, Jadi materi itu sendiri itu isinya adalah pesan budidaya atau kegiatan yang sudah berstandar. oke, Ya kan? iya, Pak, Kalau belum ada standar, ya setidaknya kita menggunakan, sistem operasional, prosedur, mhm, yaitu dengan kita kenal SOP, SOP, ya, ya kan. Nah itu kita, berpatokan atau mengacu, tersebut, ya kan. Itu isi materinya adalah itu. Jadi bukan lagi sembarang kita mengambil
sumber bacaan, ya kan, yang tidak sesuai dengan standar, ya kita tidak melakukan itu. Jadi kita Iya. batasi hanya untuk isi materi itu adalah bersumber daripada hal-hal yang berstandar, Oke, gitu. seperti itu ya, Pak. Mungkin contoh kecilnya, bisa diberikan contoh lebih spesifik, Pak. Mhm, Kalau untuk, perakitan materi penyuluhan yang sudah ya. terstandar seperti itu, Pak. Ya, contohnya ini, misalnya bagaimana kita budidaya tanaman yang secara baik, Oke, ya kan? iya Nah, selama ini kita ya biasalah kita ambil dari sumber bacaan lainnya itu. Nah, sekarang kita sudah punya standar iya, bagaimana itu budidaya tanaman yang baik itu standarnya dengan nomor SNI-nya 89692021. oke. Ya, jadi sudah Sudah ditentukan ya, Pak? Udah ditentukan, ada ya? udah ada nomornya. Iya. Nomornya dari mana ya? Dari BSN itu, Oke, ya ya kan? sumbernya berarti yang mengeluarkan SNI itu ya, Pak, ya, Ya, dari BSN ya, nah, seperti BSN itu? itu. Oke, Kemudian juga contoh lain misalnya bagaimana kita akan mendapatkan tanaman krisan potong, ya ya kan? ya, Di sana tuh di Sulawesi Utara tuh banyak itu ya, iya, atau di daerah Jawa juga ada. Nah, itu kita tidak lagi memberikan informasi asal mengenai tanaman krisan Tulisan. potong itu, tapi kita harus juga menggunakan eh, standar. Gimana sih Oke, untuk budidaya tanaman krisan ini? Ya, kita mhm, harus bersumber pada nomor SNI itu adalah 44782014. oke, Nah, ada lagi nih contoh mmm, supaya lebih puas ya, iya, Angel ya. bisa, Pak, bisa, Kak. Tadi tanaman, tanaman ya, kemudian Iya, ini bunga. oke, Nah, kalau dari peternakan apa? Ya, kita bisa menggunakan yang standar yaitu bukit apa ya, bungkil ya, ungkil, bungkil iya. inti sawit sebagai pakan ternak. Udah Itu ada ada SNI ya, standar Pak, dan ya? SNI-nya, Oke, yaitu nomornya 78562013. oke, Tentu contoh iya yang lain banyak iya, ya, dari mana. Bagaimana cara memperolehnya? Ya kan? iya, Dari itu bagaimana? Ya kita buka Google, ya kan? Atau kita buka BSN. SN, Di iya situ banyak itu. Dari ikan juga ada, atau dari ternak, kemudian dari perkebunan, kopi, iya, dan macam-macam. Itu oke, kita bisa itu. Nah, itulah yang SNI itu kita ambil, kemudian kita tuangkan di dalam materi materi penyuluhan kita. penyuluhan. Itu. Oke, ya berarti dasar perakitannya itu dari SNI itu sendiri ya, Pak? Betul. Oke, Mhm, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai, standar ya, Pak, mhm. SNI. Kalau, tidak memiliki standar, Pak, Ya, iya, tidak ada SNI-nya maksudnya, Pak, itu kita pakai apa, Pak? ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau seandainya memang kita ada suatu eee, materi yang bagus, setelah dilihat tidak ada, bingung, ya kan? Bingung, iya, Apa harus diambil atau tidak ambil? Nah, di bawahnya SNI, standar itu ada dengan SOP ya, oke, ya kan? iya, Sistem Operasional Prosedur, iya, ya. Kalau seandainya sudah ada, kita acuannya adalah SOP itu. SOP, Ya iya, kan? Kalau seandainya tidak ada dan itu bagus dan dilakukan oleh petani di daerah, kita ambil dan kita eh, ajukan atau usulkan yang baik itu kepada BSISP untuk membuat rancangan SNI. oke, berarti bisa juga, dari sini menyusun SNI gitu ya, Pak, ya? Tapi Oke, masih berupa rancangan rancangan, usulan, iya, kan. usulan, oke, Dan tentu tetap kita mengacu pada BSN yang berhak menetapkan daripada iya standar itu iya kan. Nggak apa-apa, kita sebagai penyuluh kan di lapangan harus kreatif ya. iya, Nah, kalau seandainya ada suatu budidaya yang memang bagus dan itu belum ada SNI, kita lihat ada nggak SOP-nya. Kalau belum tetap tidak ada ya kita susun untuk sebagai bahan usulan. oke. Gitu. Karena juga kan, Pak, ada beberapa, kasus ya, Mhm, kalau misalnya tidak ada SNI-nya, eee, mungkin contoh seperti ini, Pak, mhm, kita akan mengembangkan krisan, misalnya mhm, seperti itu, Pak. Namun,
tujuannya untuk ekspor. betul, Nah, di ya, negara tujuan kan mereka mempunyai standar sendiri ya, Pak. betul, Kalau kita misalnya menggunakan SNI mungkin tidak cocok dengan apa yang dimintakan oleh negara tujuan. betul. Seperti itu ya, Pak, Ya, ya? ya, Contoh-contohnya ya, Pak, ya, ya? contohnya itu Iya. Kosannya Nanti Staff, kita mengikuti apa yang, permintaan, diusulkan atau nah, apa yang dimintakan oleh negara tujuan, seperti betul, itu ya, Pak? dan itu nanti Oke. tentu, BSN itu sudah bekerja sama dengan BSN di luar negeri itu untuk kita katakan membuat, atau mengacu mereka, Ya, ya kan. Tapi dalam hal ini sebagai penyuluh ya kita mengacu pada yang sudah distandarkan, oke. gitu. Ya, seperti itu ya, Pak. Sangat menarik ya, Pak, kalau berbicara mengenai standar itu Ya, sendiri ya. Oke. betul. Nah, Angel itu Iya, juga, tadi mungkin agak terlewat, materi, ada juga media, ada juga metode. iya, iya, Bagaimana sih kaitannya dengan standar ini, ya kan? iya, Nah, kalau tadi saya sudah katakan bahwa misalnya kita akan mengambil, budidaya tomat nih, iya. ya kan? Materinya budidaya tomat. Ya kita Oke, tuangkan di dalam, kita ambil judulnya itu budidaya tomat itu, kemudian tadi ada juga acuannya, SNI-nya itu, kemudian dengan medianya apa? Ya terserah kita menggunakan media itu. Bisa berupa brosur, oh folder, iya, betul. leaflet, ya Iya, kan? Kita tuangkan di dalam itu, gitu kan? Nah, jadi, sebetulnya nggak susah-susah juga sih ya, kita sekarang sudah biasa, tapi di dalam tadi medianya kita gunakan folder, ya berarti materinya, budaya tomat itu berstandar ada di dalam folder atau leaflet oke. atau brosur itu. Itu Eee berbicara mengenai media ya, Pak? Ya, Iya, ya atau juga bisa juga tadi materi itu kita tuangkan di dalam media medsos yang selama medsos, ini iya. sedang berkembang ya. Eee, ini Nah, kan juga Pak, ke podcast ini kan merupakan salah satu media betul, penyuluhan kan, Pak, ya? heeh, Iya, heeh. nah itu, Oke. nah Berarti kita sudah memanfaatkan media penyuluhan yang ada di, betul, BSIP Penerapan, salah satunya dengan podcast ini. betul. Oke, Pak, Nah, luar biasa. mengenai metodenya gimana nih? Iya, lanjut, Pak, lanjut. Metodenya ya tadi sudah ada ya, Ya, materinya, judulnya, iya, kemudian medianya udah ada. Ya, namanya metode bagaimana cara materi media itu kita sampaikan ke pengguna. oke. Ya, misalnya tadi budidaya tomat ya. Kita bagaimana sih supaya sampai di petani? Ya, kita mengunjungi kunjungan kan, itu Iya, salah satu metode penyuluhan, oke. kunjungan. Atau kita berdiskusi dengan kelompok tani, itu juga suatu metodenya juga. Atau kita ceramah ya kan, Iya, atau dalam seminar. Itu juga suatu cara untuk kita menyampaikan materi dan metode itu iya, di dalam suatu, penyuluhan. oke. Jadi Iya, Pak. begitu, Angel ya. Iya. Berarti alurnya jalan ya, Pak, ya Jalan. gitu ya. Jadi Oke, tadi saya dari, katakan, materi, ada metode, kaitannya, media ada sama metode gitu harus ya, ada Pak? kaitannya materi, Iya, eee, media, media, dan metode. metodenya. Itu satu Oke, kesatuan nggak bisa dilepaskan. iya. Kalau kembali lagi dengan perakitan materi penyuluhan, Mhm. bagaimana kaitannya, Pak, dengan media dan metode? Ya, Yap. eee, Oh udah ya tadi ya, Pak, ya? Kita udah bahas ya, Pak, ya? ya Ya kita itu yang sampaikan, alurnya, Pak, mungkin dalam ini, eee, sebetulnya materi apa yang sebetulnya bagus atau, iya, eee, momen atau apa yang me me dalam saat ini yang kita harus iya, susun atau kita, menyusun perakitan itu. Ya ini mungkin sesuai dengan, eee, program dari Kementan, mhm, ya kan? Ya kita lihat program Kementan, saat ini apa gitu kan, eee, ya mungkin kita ketahui bahwa Kementan, punya strategisnya adalah peningkatan produksi pertanian iya, berbasis kesejahteraan petani, oke, ya kan? Nah, untuk menuju program tersebut, materi sampaikan itu, eee, antara lain adalah bagaimana peningkatan produksi pertanian berkelanjut, isinya antara itu, atau strategi apa yang dalam pengelolaan masa tanam, manajemen tanam, kemudian bagaimana cara untuk mengoptimalkan lahan sawah. mhm, Nah, itu adalah, berbagai materi yang kita bisa tuangkan di dalam metode atau dalam media dalam metode itu, gitu kan.
Jadi kita tidak lepas dari strategi Kementan itu apa saat ini. Nah itu berarti kita juga harus membaca, apalagi sekarang mengenai apa ya, Angel ya, mengenai peningkatan produksi padi dan jagung. Ya, Nah, apa tanaman padi yang kita bisa buat materi? Tentunya harus berstandar tadi ya, kan. Nah, ya, tadi di awal itu mengenai budidaya tanaman yang baik. Antara lain adalah padi, ya kan padi atau jagung. Nah, itu ada tuh SNI-nya tadi udah saya katakan. Nah, itulah kita bisa ambil, kita bisa sebarkan dalam hal untuk menunjang daripada program strategi ya. Kementan itu aja, ya kan? Berarti materinya sangat bervariasi ya, Pak ya? Ya, Iya, ya bervariasi memang. Jadi kita menentukan materi itu tidak bingung lagi, iya, ya kan? Apa sih ini kita harus materinya apa? Apalagi harus dibatasi dengan standar. Ya, kita harus kreatif gitu. iya, Harus cari baca buku sana sini, kita apa Google cari mengenai budidaya yang sudah distandarkan, ya kan? Terutama ini mengenai padi, jagung, iya, banyak sekali. Apalagi setelah program pemerintah dengan pompanisasi, iya, ya kan? betul. Alat apa yang kita bisa lakukan di pompanisasi? Lihat apa yang udah ini alatnya ini kita Iya, tuangkan dalam materi, oke, gitu ya. seperti itu ya, Pak. Jadi nggak usah kaku lah, Iya, jangan berarti kaku. kalau bisa dikatakan perbedaan yang paling dapat dilihat ya, Pak, eee, dari sebelum kita beralih ke badan standarisasi ini, Ya, berbicara mengenai standar ya, Pak. Kalau yang ya, kemarin-kemarin kan kita melakukan penyuluhan itu umum ya, Pak, seperti itu betul, ya. Kalau betul. ini kita, sudah punya patokan bahwa apapun yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan standar, seperti itu ya, Pak, Ya, ya. ya, Apa itu menurut Bapak, sulit atau bagaimana, Pak? Kira-kira kalau dibandingkan dengan yang kemarin, yang sebelum kita beralih ke, BSIP, lebih mudah yang mana, Pak? ya. Kalau menurut saya, sebetulnya tidak ada yang sulit. Iya, Semua bisa dicari. oke. Sama Asal mau dengan belajar ya, Pak, ya? jadi kita inilah kita dituntut kreativitas sebagai penyuluh untuk mendapatkan materi yang berstandar, Iya, ya kan? Yang tadi saya sudah katakan, kalau seandainya setelah kita cari ada budidaya yang kita cari belum ada standarnya, jangan khawatir, kita cari SOP-nya. Ya kan? Kalau tidak ada SOP-nya, udah cari sana sini, ya kita bisa usulkan itu menjadi SNI, iya, ya kan? Itu banyak sekali dan apalagi kegiatan di Balai Besar Penerapan maupun di Balai Penerapan itu kan ada kegiatan mengenai identifikasi, iya, ya kan? iya, Identifikasi standar. Nah, kita cari cari di masyarakat petani mana-mana yang kita belum melakukan standar, ya iya, kan? Terutama bisa juga budidaya, bisa juga mengenai pengolahan, ya iya, kan? Pengolahan katakan pembuatan jus tomat, gitu kan? oke. Ternyata ini belum ada standarnya, ya kita ajukan, ya kan? Nah nanti besok-besok ke depan itu apabila membuat jus tomat tidak berstandar, itu nanti akan bersaing yang sudah berstandar. Iya, betul. Ya kan? Iya, Karena sudah diakui, ya iya, kan? Baik nilai diakui, jualnya akan lebih tinggi ya, Pak? nilai tambahnya ya nilai Iya, itu akan bertambah sehingga akan meningkatkan suatu kesejahteraan petani itu iya, sendiri. Jadi tidak usah ragu lah dengan adanya standarisasi ini dan kita bisa cari info-info ya kan menyangkut hal itu. Tuh, banyak yang harus kita lakukan ya sebagai penyuluh. Ya kan kita mencari, mengidentifikasi, mengumpulkan daripada materi-materi yang memang dianggap belum ada standar kita iya, standarkan, usulkan seperti itu ya, usulkan Pak? seperti itu. Itu yang tugas kita sebagai penyuluh itu adalah itu, ya kan? Iya, Jadi tidak hanya duduk saja, ya kan? Kalau saya kehabisan apa bahan, ya kita cari, iya. ya itu aja. Karena kebanyakan yang ada di petani dan juga yang ada di lapangan ya, Pak, itu Hmm. kebanyakan, belum sesuai dengan standar ya, Pak, seperti itu ya? Ya, ya. Karena kalau Hmm. kita juga mau menerapkan standar ke petani, karena mereka punya standar sendiri seperti itu ya, Pak. Apakah akan menyulitkan
seorang penyuluh untuk melakukan penyuluhan ketika, seorang petani itu dia memiliki standarnya sendiri seperti itu, Pak? Ya, ya itu ada istilahnya tadi ya, SNI Standar Nasional Indonesia. Ya, Nah, sedangkan Balai Penerapan itu tadi dalam tupoksinya itu ada spesifik lokasi, ya, oke. ya kan? Bisa saja standar yang berlaku itu adalah spesifik lokasi, hanya di daerah wilayah itu, Ya, ya. Nah, nggak ada masalah, ya kan? Jadi nanti kita mengeluarkan standar khusus di wilayah itu, gitu gitu loh. ya, Pak? Tetapi dan itu namanya tadi kan standar itu adalah suatu dokumen spesifikasi, ya kan, Mhm, yang akan disepakati atau akan didiskusikan ya, secara kelompok, ya kan. Nah itu nanti di dasar itulah akan nanti kita buatkan rancangan standar itu, tapi bersifat spesifik lokasi. Jadi nggak oke, usah bingung. iya ya, Dan itu juga saya sampaikan pada teman-teman penyuluh, mari kita berkreatif, ya berkreasi, mencari potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing, kita dapat kembangkan, kita dapat apa istilahnya eh, nampakkan, tonjolkan, sehingga itu menjadi potensi wilayah, iya. ya Karena kan? memang seorang penyuluh itu harus aktif, kreatif, inovatif ya, Pak, gitu Itu, ya. ya kan? Jangan hanya berdiam diri, cuman untuk mengumpulkan angka kreditnya sendiri, sedangkan Enggak, dampaknya nggak ada untuk petani. Karena yang paling dekat dengan petani itu sebenarnya adalah penyuluh, seperti itu ya, ya Pak, ya? betul Oke, betul. Dan memang ini apa ya dituntutlah, iya, dituntut kerja keras dari penyuluh, apalagi diutamakan penyuluh yang ada di lapangan, iya, benar ya kan? sekali ya, Pak. Kalau penyuluh di balai besar maupun BSIP itu eh, menerima informasi, tidak hanya sekedar mencari informasi, apa tidak menerima saja, tapi juga kita harus mencari, Iya, ya kan? benar sekali, Pak. Tentu harus koordinasi, kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan, Oke, ya kan? seperti itu ya, Pak. Supaya apa? Nanti tugas kita sebagai penyuluh itu ada suatu greget ya, Oke, ya kan? iya. Jangan sampai wah penyuluh penerapan itu hanya menunggu, enggak. Iya. Kita harus cari juga Iya, benar sekali. Harus kerjasamanya. lebih aktif ya, Pak, seperti Betul. itu. Itulah. Karena meskipun fungsinya koordinasi, tapi, eee, ke lapangan itu harus lebih intens seperti itu ya, Pak, ya? Ya, ya, Oke. ya. Dan memang istilahnya kita punya wilayah ya. Wilayah memang sudah dibagi-bagi di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten itu punya wilayah masing-masing. Terutama yang untuk wilayah tingkat lapangan itu sudah melakukan atau mempunyai wilayah kerja, eh, wilayah kerja binaan. Iya, Nah, it kita yang sebagai penyuluh BSIP ya kita turun ke lapangan dengan bersama-sama dengan penyuluh binaan itu, binaan kelompok oke. itu yang kita dampingi atau kita arahkan mereka untuk bekerja. Oke, sangat menarik ya, Pak, kalau kita berbicara mengenai penyuluh sama penyuluhan itu kayaknya waktunya kita nggak bakalan, apa ya, Pak, nggak bakalan Baik, baik, cukup gitu ya. baik. Bisa seharian penuh kita berbicara mengenai penyuluh karena memang jasa-jasa penyuluh itu sangat luar biasa di Ya, lapangan ya, Pak. ini hanya Selain sebagian dekat kecil ya, ya, sebagian kecil. sebagian kecil yang kita bahas, Pak, karena ini juga merupakan, media dan metode penyuluhan, seperti itu. Betul, betul. Saat ini kita sedang melakukan, eee, penyuluhan kepada Ya, teman-teman sahabat, si Pren, seperti itu. ya, Oke, Pak. Luar biasa sekali, Pak, pembahasan kita di hari ini, namun, ya. waktu kita kayaknya sudah habis ya. Saya dari tadi sudah dikode-kode sama teman-teman saya di sana, Pak. Ya. Oke, bahwa, waktu kita yang disediakan sudah habis, namun tidak menutup kemungkinan kita akan berbicara mengenai pembahasan-pembahasan yang lainnya, Baik, mengenai penyuluhan di lain siap. kesempatan, karena Pak Sat ini selalu bersedia. Ya, Ketika kita panggil, kita mau berkoordinasi, kita mau siap, konsultasi, kita mau berbicara apapun siap. dengan Pak Sat ini, beliau sangat terbuka. Baik. Mungkin juga sahabat-sahabat Sipren mau,
konsultasi dengan Pak Sat, silakan. Kantor kami terbuka, apalagi untuk penyuluh-penyuluh yang ada di daerah, dimanapun berada, mau berdiskusi, mau ada hal-hal yang Ya, ingin diskusikan, silakan. Silakan menghubungi Pak Sat. Begitu ya, Pak ya? ya, Oke, siap. pembahasan kita cukup sampai di sini mungkin Pak Sat Baik, ya. baik. Ya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Sat sudah bersedia hadir menjadi narasumber kita di hari ini Iya, dan kiranya Bapak selalu sehat, Bapak amin. selalu diberikan kekuatan Amin. oleh Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Bapak bisa menikmati hari-hari hidup yang Amin. diberikan oleh Tuhan dan menyambut bulan apa ya, yang menyambut Idul Fitri ini saya tentunya mengucapkan selamat Idul Fitri ya Pak nanti ya bersama dengan keluarga Pak. Selamat merayakan hari raya dan selamat juga menikmati sisa-sisa akhir di bulan puasa ini Pak. Ya. Ya, sisa-sisa puasa maksudnya Pak, bukan sisa-sisa hidup gitu. Jangan disalah tangkap ya Pak, seperti itu. Oke Pak Sat, ini orang yang luar biasa, saya sangat dekat dengan beliau karena beliau cukup lama berada di Manado karena kita merupakan kawan Nua ya Pak, seperti itu. Berapa ulang ya? Iya, beberapa ulang di sini akhirnya. Akhirnya saya bisa baku dapat deh Pak Sat Iya. di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Mungkin seperti itu. Baik. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan para pencinta podcast Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel kami supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi tentunya. Informasi mengenai standarisasi dan inspirasi-inspirasi lainnya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Dah. Dah Pak Sat. Ya, oke, dah. Makasih. Lupa waktunya.